warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita sebaiknya membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita belajar sejarah Indonesia. Pada materi ini kita membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Materinya sudah Ibu bagikan di grup kelas kalian. Jadi kalian sudah bisa membaca materi itu semalam. Apakah kalian sudah membacanya? Jika belum, tolong nanti diperhatikan apa yang Ibu jelaskan nanti. Sedikit saja tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia ini. Awal mula Jepang ke Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 1945 yang kita ketahui. Jepang masuk ke Indonesia itu pada bulan Maret. Ceritanya itu pada bulan Mei. Cerita sebelum Jepang masuk itu pada bulan Mei 1940, awal Perang Dunia II. Belanda diduduki oleh Nazim Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli pengalihan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Jadi ekspor itu tidak untuk Amerika dan Inggris, tapi untuk Jerman. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar penerbangan kegagalan pada bulan Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu juga. Jadi Jepang itu menguasai Asia Tenggara itu juga pada bulan Desember 1941. Pada bulan yang sama juga, faksi Jepang itu juga masuk ke Indonesia lewat jalur Sumatera. Jepang itu tetapi pada 1942 bulan Maret itu Jepang baru bisa mengalahkan atau menendang mundur Belanda dari Indonesia pada tahun 1942 bulan Maret. Selama kependudukan Jepang itu, Jepang juga sudah membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut BPUPKI. Bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, dalam pembentukan BPUPKI ini sudah merancang kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada pra-kemerdekaan Indonesia, Jepang juga membuat PPKI yang tugasnya juga hampir sama dengan BPUPKI adalah Indonesia terhadap Jepang. Peristiwa pertama itu disebut peristiwa pertama itu disebut dengan peristiwa Chot Pring Aceh tanggal 10 November 1942. Perlawanan ini atau yang sering kita sebut itu adalah pemberontakan. Pemberontakan ini yang dipimpin oleh ulama muda Tengku Abdul Jalil. Dia adalah seorang ulama yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Tetapi ini di bagian Loksemawenya ya. Dia juga sebagai pemimpin atau sebagai pedoman rakyat Aceh. Tetapi Jepang juga sudah membujuk ulama-ulama di Aceh tetapi tidak berhasil. Sehingga Jepang melakukan serangan dadaan di pagi hari pada sewaktu mereka sholat subuh. Tetapi serangan yang pertama itu digagalkan. Jadi serangan yang kedua itu berhasil. Sementara pemimpin pemberontakan yaitu adalah ulama muda tadi, Tengku Abdul Jalil, itu untung saja bisa berhasil melarikan diri dari pengepungan Jepang tadi. Tapi akhirnya ulama muda tadi tertembak oleh Jepang.
saat melancarkan serangan kedua. Tetapi serangan kedua ini juga digagalkan oleh rakyat Aceh. Tak gentar Jepang untuk ingin menguasai daerah Aceh. Serangan ketiga pun diluncurkan Jepang. Dia membakar masjid, tetapi untung saja pemimpin atau Tengku Abdul Jalil tadi berhasil pergi atau berhasil melarikan diri dari serangan Jepang tersebut. Tetapi tidak selang lama pemimpin tersebut tertembak mati oleh Jepang dikarenakan di saat Tengku Abdul Jalil itu sedang berdoa. Yang kedua adalah perlawanan Singaparna. Perlawanan Singaparna ini adalah perlawanan fisik terjadi di sekolah-sekolah Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya di Jawa Barat di bawah pimpinan Kyai Haji Zainal Mustafa tahun 1943. Pemimpin Zainal Mustafa ini dia tegas menolak ajaran berbau Jepang. Jadi pemimpin sekolah-sekolah tadi yang dipimpin oleh Zainal Mustafa itu tadi, mereka sangat menolak ajaran keras dari Jepang, seperti kayak militeran, khususnya kewajiban untuk melakukan saikeri setiap pagi. Yang Jepang itu contohnya seperti kita menundukkan badan kita setengah, seperti kita sedang penghormatan seperti itu, penghormatan Jepang, itu ulama Zainal Mustafa itu sangat menentang ajaran Jepang tersebut. Karena ajaran tersebut sangat menyinggung umat Islam di Indonesia. Karena termasuk syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga tidak tega melihat penderitaan rakyat akibat tanam paksa. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang peristiwa Indramayu pada tahun 1944. Peristiwa Indramayu tersebut terjadi di April 1944 karena kewajiban paksa untuk deposit porsi nasi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang telah menghasilkan penderitaan kepanjangan terhadap rakyat. Maka peristiwa Indramayu ini dikarenakan dilatar belakangi oleh Romusa, pemberontakan terhadap Romusa. Ditolaknya Romusa terhadap rakyat Indramayu. Lanjut ke peristiwa yang keempat, yaitu pemberontakan Teuku Hamid. Pemberontakan Teuku Hamid adalah seorang perwira bersama dengan satu peleton pasukan melarikan diri ke hutan untuk melawan. Hal ini terjadi pada November 1944. Jadi pemberontakan Teuku Hamid ini adalah pemberontakan dilatar belakangi sama dengan Romusa tadi seperti Indramayu. Seperti pemberontakan Blitar tahun 1945 pada 25 Februari. Penalaran peta di Blitar ini juga tidak jauh dari pemberontakan Teuku Hamid dan pemberontakan Indramayu. Dilatar belakangi oleh pemberontakan Romusa dan Heiho, paksa dan di luar batas kemanusiaan. Karena sebagai anak para pejuang tidak tega melihat penderitaan rakyat tersebut. Selain itu, sikap pelatihan Jepang terhadap tentara Indonesia sombong dan merendahkan. Perlawanan peta di Blitar adalah resistansi terbesar di Jawa. Jadi perlawanan peta di Blitar adalah salah satu perlawanan terbesar yang ada di Jawa, di Pulau Jawa tersebut.
Tetapi tipu muslihat Jepang melalui kolonial Katakiri atau komandan pasukan Jepang, pasukan peta berhasil ditipu dengan pura-pura dikonsultasikan oleh perwira Jepang tersebut. Jadi perwira peta Blitar itu ditipu oleh perwira Jepang. Peta 4 perwira dijatuhi hukuman mati dan 3 lainnya disiksa sampai mati. Sementara salah satu perwira Jepang yang bernama Shodanso Supriyadi itu lolos dari penyiksaan Jepang tersebut, tetapi dia tidak bisa melanjutkan pemberontakan peta di Blitar ini. Perlawanan peta di Meuredu Piede Aceh pada November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Teuku Hyukun Hamid. Latar belakang perlawanan ini karena sikap arogan dari Jepang dan kejam kepada orang-orang pada umumnya dan Indonesia pada khususnya tentara. Maka Teuku Hyukun Hamid ini tidak suka dengan sikap Jepang terhadap Indonesia. Maka daripada itu, Teuku Hyukun Hamid ini melatar belakangi perlawanan peta di Meuredu Piede Aceh ini. Adalah perlawanan peta di Kumulit Cilacap pada bulan April 1945. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang pemimpin atau tim Kuseri dan rekan. Perlawanan awal tanggal yang direncanakan itu pada 21 April 1945. Tetapi rencananya itu diketahui oleh Jepang dan pemimpin tersebut Kuseri itu ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kuseri itu divonis dengan hukuman mati, tetapi tidak dieksekusi karena Jepang tertekan oleh sekutu. Pada bulan April tersebut, Jepang itu sangat tertekan dengan sekutu, maka perlawanan di Indonesia, tentara-tentara di Indonesia melancarkan pemberontakan yang ditujukan kepada tentara Jepang untuk mengusir Jepang di Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. 1. Aspek politik. Aspek politik ini juga sangat berpengaruh. Aspek politik ini sangat berpengaruh kepada Indonesia. Jepang itu yang dilakukan kebijakan pertama yang dilakukan Jepang itu adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik pada tanggal 20 Maret 1942, mengeluarkan peraturan yang terlarut semua. Organisasi politik dan asosiasi yang dibentuk. Pada September bulan 8 1942 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Jepang mengontrol organisasi nasional seluruh Indonesia. Maka daripada itu, organisasi yang dibentuk Indonesia sebelum Jepang itu dibubarkan dan diganti oleh Jepang, sama seperti BPUPKI tadi. Itu diganti oleh Jepang dengan PPKI. Selanjutnya, Jepang juga sangat berpengaruh dalam politik Indonesia. Yang kedua adalah aspek ekonomi dan sosial. Dalam kedua aspek ini, kalian semua dapat menentukan bagaimana cara mempraktekkan eksploitasi ekonomi dan sosial yang dilakukan Jepang untuk masyarakat Indonesia dan dapat membandingkan dampak ekonomi dan sosial dengan dampak politik di birokrasinya. Jadi kita bisa membandingkan ekonomi dan sosial rakyat Indonesia dan Jepang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Jadi ekonomi Indonesia itu diarahkan kepada kepentingan perang Jepang gitu, pada Perang Dunia Kedua.
seperti Romusa tadi itu keuntungannya untuk Jepang karena Romusa itu sangat menekan Indonesia tetapi sangat menguntungkan untuk Jepang. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan pangan, seluruh potensi sumber daya alam dan bahan baku yang digunakan untuk industri yang digunakan untuk didukung mesin perang. Jepang menyita seluruh perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan yang sangat penting. Banyak kebohongan lahan pertanian yang sebagai akibat dari penekanan difokuskan pada kewajiban ekonomi dan industri perang. Penyebab kondisi penurunan birokrasi, pangan dan kelaparan dan kemiskinan telah meningkat secara dramatis. Jadi ekonomi Indonesia itu sangat menurun sewaktu Jepang masuk ke Indonesia karena kepentingan dan ekonomi Indonesia itu diambil alih oleh Jepang dikarenakan untuk membantu Jepang sewaktu Perang Dunia Kedua. Selanjutnya dalam aspek kehidupan militer. Dalam tubuh militer Jepang dibuat semata-mata karena kondisi militer Jepang semakin susah dalam Perang Pasifik. Yang sering kita sebut itu Perang Dunia Kedua. Jadi Indonesia juga dituntut untuk membantu Jepang untuk Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun kependudukan 1943, Jepang inisiatif untuk mendidik dan melatih para pemuda Indonesia di bidang militernya. Hal ini dikarenakan situasi di medan perang Asia Pasifik semakin mempersulit Jepang. Mulai dari pukulan pertempuran laut dari Midway Juni 1942 dan sekitar Laut Koral Agustus 1942 sampai Februari 1943, hampir 1 tahun sendiri. Bahas tentang dampak positif dan negatifnya kependudukan Jepang berada di Indonesia. Tidak banyak yang diketahui tentang positif dari kependudukan Jepang di Indonesia. Ada juga dampak positif yang bisa disajikan. Satu dampak positif yang didapat dari kependudukan Jepang di Indonesia adalah kebolehan Indonesia menjadi bahasa nasional komunikasi menyebabkan Indonesia dan menetapkan dirinya sebagai bahasa nasional. Dari bahasa Indonesia itu ditetapkan Jepang menjadi bahasa nasional yang digunakan untuk Indonesia. 2. Jepang menduduki anti Belanda. Jepang itu mendukung Indonesia itu anti Belanda, sehingga mau tidak mau mendukung semangat nasionalisme Indonesia untuk menolak pengaruh Jepang, misalnya mengubah Batavia menjadi Jakarta. Itu adalah dampak positif dari kependudukan Jepang juga. Yang ketiga, untuk mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia, Jepang mendekati pemimpin nasional Indonesia seperti Soekarno dengan harapan membantu Jepang untuk memobilisasi masyarakat Indonesia. Pengakuan Jepang menegaskan posisi pemimpin nasional Indonesia dan memberi mereka kesempatan untuk memimpin umatnya. Jadi Jepang itu memberi kesempatan Indonesia, yaitu kepada Soekarno untuk memimpin Indonesia sendiri. 4. Bidang ekonomi membiayai, yaitu pembentukan koperasi ditujukan untuk kebaikan bersama. Jadi Jepang itu juga membentuk koperasi untuk kepentingan bersama. Tetapi juga untuk kepentingan Jepang juga, maka disebut kepentingan bersama. Yang kelima, mendirikan sekolah dasar sebagai 6 tahun pendidikan, 9 tahun lebih muda dari yang lama, dan SLTA. Jepang juga menetapkan sekolah dasar itu hanya 6 tahun dan 9 tahun lebih muda dari yang lama. Juga tidak membebani masyarakat Indonesia untuk belajar lebih lama, dan Jepang juga mendirikan SLTA yang sekarang menjadi SMA.
Dampak negatif dari pendudukan Jepang ini juga sangat berpengaruh untuk ekonomi maupun sosial maupun politik Indonesia. Jadi yang pertama itu Jepang juga penghapusan semua organisasi politik dan lembaga-lembaga warisan sosial dari Hindia Belanda. Pada kenyataannya, banyak dari mereka yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warganya. 2. Romusa. Romusa itu juga berdampak negatif, sangat negatif untuk kependudukan Indonesia. Mobilisasi masyarakat Indonesia, khususnya warga Jawa, untuk dipaksa di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Jadi rakyat Indonesia dipaksa Jepang untuk melakukan romusa seperti menanam beras, menanam padi, dan mereka sangat tidak manusiawi. 3. Mobilisasi semua sumber daya seperti makanan, pakaian, logam, dan minyak demi perang. Mereka juga sangat menyiksa masyarakat Indonesia untuk mendukung perang Pasifik tersebut. Akibatnya petani padi dan berbagai bahan makanan Jepang kehilangan begitu banyak orang yang menderita kelaparan. Jadi warga Indonesia itu banyak yang kelaparan karena pendudukan Jepang dan menetapkan romusa tersebut. Pada masa kependudukan Jepang di Indonesia itu banyak hal-hal negatif maupun positifnya. Banyak perang, banyak bertumpah darah warga Indonesia untuk merebut Sang Saka Merah Putih. Tetapi kita juga sebagai generasi muda, kalian sebagai generasi muda jangan sampai lupa dengan jasa-jasa pahlawan kita terdahulu yang banyak bercucuran darah untuk merebut kemerdekaan kita yang sekarang ini. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, Ibu rasa cukup, dan pada minggu depan akan kita pelajarin lagi. Jadi pada minggu ini Ibu rasa cukup. Sekian dari Ibu. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.